Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kita kali ini, yaitu membahas materi matematika tentang faktor dari suatu bilangan. Dan seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Di sini kita belajar mengenai faktor dari suatu bilangan. Di mana faktor dari suatu bilangan ini adalah materi syarat untuk mempelajari materi faktor persekutuan terbesar atau yang sering kita kenal yaitu FPB. Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang bisa habis membagi suatu bilangan tersebut. Nah, sebagai contoh di sini faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Mengapa demikian? Mengapa ya? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa 1, 2, 3, 6 itu adalah faktor dari 6? Ayo kita pikir kembali. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwasanya faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang bisa habis membagi suatu bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Nomor 1, tentukan faktor dari 6. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita cari bilangan-bilangan yang menghasilkan perkaliannya yaitu 6. Di sini sudah kita dapatkan yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi faktor dari bilangan 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu ya. Kita lanjutkan soal nomor 2 yaitu tentukan faktor dari bilangan 12. Maka kita cari bilangan-bilangan yang perkaliannya menghasilkan 12. Di perkalian 1 itu ada 1 dikali 12. Di perkalian 2 ada 2 kali 6. Sedangkan perkalian 3 ada 3 kali 4. Dan ketika perkalian 4 maka perkaliannya berbalik seperti itu ya. Jadi cukup sampai di situ. Jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Seperti itu kalau soal nomor 2. Lanjut nomor 3, tentukan faktor dari bilangan 28. Kita cari kembali perkalian dua bilangan yang menghasilkan angka 28. Di perkalian 1 tentunya ada 1 kali 28. Lalu di perkalian 2 tentunya pasti ada 2 dikali 14. Sedangkan perkalian 3 tidak ada. Perkalian 4 ada, yaitu 4 dikali 7. Kita lanjutkan perkalian 5 tidak ada, 6 pun juga tidak ada. Lalu kembali ke angka 7 ada ya, 7 kali 4. Dan itu sudah berbalik dengan 4 kali 7. Berarti jalannya cukup sampai di situ. Sehingga kita dapatkan, jadi faktor dari bilangan 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Tentukan faktor dari bilangan 60. Seperti yang sudah kita cari dua bilangan yang perkaliannya menghasilkan 60. Tentunya yaitu perkalian 1 ada 1 kali 60. Lalu di perkalian 2, 2 kali 30 ya. Perkalian 3 ada 3 kali 20. Perkalian 4, nah kira-kira ada nggak perkalian 4 yang hasilnya 60? Tentunya ada ya, yaitu 4 kali 15. Selanjutnya perkalian 5 juga ada ya, 5 dikali 12. Dan perkalian 6 pun juga ada, 6 dikali 10. Nah, sedangkan perkalian 7 tidak ada, perkalian 8 juga tidak ada, 9 pun juga tidak ada. Lalu kalau perkalian 10 itu sudah berbalik. Berarti jalannya selesai ya. Sehingga didapatlah jawaban yaitu jadi
Faktor dari bilangan 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Seperti itu ya, soal nomor 4. Kita lanjutkan soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Tentukan faktor dari bilangan 70. Jadi langsung kita jawab saja ya. Caranya yaitu kita mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 70. Pastinya itu adalah angka 1. Jadi 1 dikali 70. Lalu perkalian 2 juga bisa ya. 2 kali 35 ya. Hasilnya 70. Perkalian 3 tidak ada yang menghasilkan 70. Perkalian 4 juga tidak ada. 5 ada ya. Yaitu 5 kali 14 ya. Perkalian 6 tidak ada. Dan perkalian 7 ada ya, yaitu 7 dikali 10. Dilanjutkan perkalian 8 tidak ada ya. Perkalian 9 pun tidak ada. Nah, di perkalian 10 ada ya, 10 kali 7. Karena sudah terbalik dari 7 kali 10, berarti jalannya selesai seperti itu. Jadi cukup sampai 7 dikali 10 tadi. Jadi didapatlah hasilnya, yaitu jadi faktor dari bilangan 70 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Dan untuk pembelajaran secara klasikal bisa kita terapkan dengan membentuk kelompok ya. Nah, di sini saya membentuk 5 kelompok dan masing-masing tiap kelompok itu membahas 2 soal yang berbeda ya. Lalu setelah mereka mengerjakan soal yang ada, mereka membahasnya atau mempresentasikannya ke depan kelas masing-masing dari tiap kelompok seperti itu. Dan selanjutnya setelah dibahas secara bersama-sama, maka diadakanlah latihan soal untuk menguji kompetensi peserta didik masing-masing secara individu ya. Nah, di sini saya menampilkan 4 soal ya, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan materi pada video kita kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan atau ingin mencoba untuk menjawab 4 latihan soal yang ada, silakan dikirim ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.